menit, poin-poinnya saja. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dari tim kuasa hukum termohon, kalau mungkin ada calon pihak terkait, serta dari Bawaslu, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang kami hormati. Mewakili pasangan calon 02 di dalam permohonan perselisihan sengketa hasil pemilihan umum Paslon 02, Muhammad Abdul Rahman Assegaf dan Muammar Muhayyang. Sebagaimana Yang Mulia sampaikan tadi, bahwa permohonan kami pada prinsipnya telah dipelajari dan ditelaah oleh majelis, maka dalam penyampaian ini kami akan menguraikan pokok inti saja perihal dengan legal standing atau kedudukan hukum serta kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. Kemudian uraian dalam pokok permohonan, sebagaimana perbaikan permohonan pemohon, telah banyak menguraikan beberapa fakta perihal dengan adanya money politik yang begitu masif terjadi. Di dalam praktek yang lain... Sebentar, kuasa pemohon ya. Ya, Yang Mulia. Saya konfirmasi terlebih dahulu sebelum saudara bacakan itu. Terima kasih, Yang Mulia. Siap. Ini permohonan awal Anda sampaikan kapan ya? Izin Yang Mulia, untuk permohonan awal kebetulan diajukan oleh kuasa pertama, di mana kami masuk setelah dari perbaikan itu sendiri. Jadi soal pendaftaran kami tidak tahu detail. Ya. Permohonan awalnya kapan? Benar Yang Mulia. Bisa dikonfirmasi nggak kuasa pertama? Secara luring sebenarnya kami kemarin mengajukan nama tetapi tidak muncul di apa namanya Kemudian perbaikan permohonan ini Anda sampaikan kapan? Perbaikan permohonan pun juga diajukan oleh kuasa awal Yang Mulia. Kami masuk setelah semua administrasi perbaikan permohonan selesai. Coba Anda cek di luring, sudah ada belum tampil kuasa pemohonnya? Belum ada Yang Mulia. Belum ada? Iya Yang Mulia. Ini dalam catatan kami, ini permohonan awal Anda sampaikan 18 Desember ya, tapi Anda tidak tahu soalnya ya? Iya, kami kuasa tambahan tidak mengetahui detailnya Yang Mulia. Sementara perbaikan itu kan sejak terkirimnya permohonan awal, tanggalnya 23 Desember. Makanya Anda bacakan tadi permohonan yang mana itu, perbaikan? Ini perbaikan Yang Mulia, poin pokok dari perbaikan Yang Mulia. Anda tahu nggak ada perbedaan antara perbaikan dan permohonan awal? Ada perubahan nggak di situ? Pada prinsipnya tidak ada Yang Mulia. Secara poin-poin kami hanya menyampaikan bahwa penegasan tentang TSM, peristiwa-peristiwa kecurangan yang terjadi. Kemudian detail di dalam permohonan itu kami tidak disampaikan secara detail. Jadi begini, sebetulnya kami membutuhkan dari mahkamah adalah kuasa pertama ini yang bisa memahami keterkaitan dari tenggat waktu itu, ya. Karena kalau yang perbaikan permohonan diikuti dari tenggat waktu sudah melampaui dari waktu yang ada. Jika diperkenankan Yang Mulia, kami menyampaikan klarifikasi setelah persidangan ini melalui tertulis. Ada kaitan dengan apa yang akan saudara bacakan masalahnya di situ? Iya, benar Yang Mulia. Ya. Bisa segera dihubungi ya, kuasanya, kalau masih memungkinkan. Jika diperkenankan untuk kami menghubungi di luar persidangan ini, kami keluar sebentar, kemudian menelpon dia. Posisinya ada di mana? Tadi sebelum sidang, 5 menit sebelum sidang itu, beliau masih terjebak macet di tol Tomang Yang Mulia. Tomang, Jakarta Barat. Sampai sekarang juga masih macet di sana? Saya belum dapatkan konfirmasi terakhir Yang Mulia.
Silakan Anda keluar sebentar ya untuk menghubungi yang bersangkutan karena Anda kan tidak boleh bawa HP di sini. Ya, segera ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya, sidang diskor. Dan ini telah kami sampaikan melalui kuasa pertama, perbaikan dan awal. Untuk kedudukan hukum dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. Bahwa di dalam permohonan tersebut telah kami uraikan secara terperinci dan banyak mengenai dalil-dalil tentang terjadinya money politik yang secara masif yang diduga kuat dilakukan oleh pihak pemenang, dalam hal ini calon pihak terkait. Kemudian telah juga dilakukan penyaluran bantuan sosial sembako dengan cara iming-iming serta penekanan kepada pemilih untuk mempengaruhi pemilihan pada saat pencoblosan nantinya. Kemudian juga ada fakta yang sangat krusial bahwa ada salah satu kecamatan yang dijadikan tempat untuk menghimpun dan mobilisasi beberapa camat setempat melalui undangan surat. Di sana dibahas beberapa hal, antara lain akan diberikan insentif. Kemudian insentif itu nantinya digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi pemilih-pemilih. Pasangan calon 01 tersebut juga menggunakan salah satu program, yaitu pengadaan genset di salah satu kampung nelayan, yang seharusnya genset yang diadakan itu adalah bantuan secara cuma-cuma, karena di sana memang mereka memerlukan listrik itu. Akan tetapi itu kemudian diselubungkan dalam sebuah program yang katanya ini adalah bantuan dari pihak 01. Dan anggaran untuk pengadaan genset itu digunakan dari anggaran SKPD terkait. Kemudian Yang Mulia, bahwa seluruh kecurangan-kecurangan yang kami sampaikan baik dalam permohonan, kemudian dalam artikulasi narasi hari ini, kami bisa buktikan secara baik melalui saksi, bukti surat, ataupun bukti-bukti pendukung yang lainnya, yang insya Allah manakala Yang Mulia memberikan kesempatan untuk perkara ini diperiksa pada pokok perkara nantinya. Yang Mulia, untuk petitum kami tetap berpendirian pada perbaikan permohonan yang telah Yang Mulia bacakan dengan baik. Poin 1, menerima dan mengabulkan permohonan pemohon, membatalkan keputusan KPU yang menetapkan paslon 01 sebagai pemenang, memerintahkan untuk dilakukan PSU pada 6 kecamatan sebagaimana disebutkan dalam perbaikan permohonan petitum kami. Kemudian memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan keputusan ini dengan baik. Yang Mulia, dalam kesempatan ini juga kami memohon untuk diperkenankan mengajukan bukti tambahan. Baik, bisa. Baik. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Hormat kami, tim kuasa hukum. Ya. 6 kecamatan dia minta untuk Ya, masih ada konfirmasi dari majelis. Silakan. Ya, kuasa pemohon, ini namanya siapa tadi Pak?
Saya Agustiar yang mulia, kuasa tambahan nomor urut 2. Agustiar ya. Siap yang mulia. Ini sudah saya terima yang terkait dengan kuasa tambahan ini. Hanya terkait dengan biaya materai. Ini tolong Anda perhatikan Undang-Undang 10 2020 ya. Ini kan masih menggunakan materai 6.000 Baik yang mulia, ya. kalau tidak salah. Disesuaikan nanti ya. Baik yang mulia, kalau tidak salah materai kami itu ada 2. Asumsi kami bahwa dengan pasal 26 di Undang-Undang Materai yang baru, Ini ada tumpuk ya. ya ada minimal batas kan 9.000 materai yang mulia. Asumsi kami, izin yang mulia, tidak bermaksud menggurui yang mulia. Jika 2 materai 6.000 artinya lebih dari batas maksimal. Tapi kami akan tetap mengikuti apa yang mulia arahkan. Oke, terima kasih ya. Baik. Bukti yang diajukan oleh pemohon 69 P1 sampai dengan P5. Benar? Demikian benar yang mulia. Ya, dinyatakan sah. Selanjutnya ada permohonan untuk menjadi pihak terkait setelah majelis membaca dan mempertimbangkan, maka ditetapkan 1 menerima Muhammad Yusran Lalogau dan H. Sahban Sammana SH, pasangan calon bupati dan wakil bupati Pangkajene dan Kepulauan sebagai pihak terkait dalam perkara nomor 69 dan seterusnya. 2. Memerintahkan kepada Panitra untuk mencatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan memanggil pihak terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditetapkan untuk mendengar keterangan pihak terkait pada pemeriksaan persidangan. Jadi permohonannya dikabulkan. Nanti kan dia serahkan itu. Kemudian untuk penundaan ketiga perkara ini, perkara nomor 96 ditunda hari Kamis 4 Februari 2021 jam 11.00 sampai dengan 13.00 WIB dengan agenda pemeriksaan persidangan, yaitu mendengar jawaban termohon, keterangan Bawaslu, keterangan pihak terkait, dan pengesahan alat bukti. Kemudian untuk perkara 69 ditunda hari Kamis tanggal 4 Februari 2020 jam 8.00 sampai dengan 10.00 dengan acara yang sama seperti acara perkara 96. Kemudian ada catatan jawaban termohon, keterangan Bawaslu, keterangan pihak terkait disampaikan di sidang pemeriksaan persidangan. Alat bukti dapat disampaikan sebelum persidangan, termasuk bukti tambahan tadi ya, bisa disampaikan setelah sidang ini, dan ada beberapa hal yang harus diselesaikan, terutama perkara nomor 69 ya. Kemudian ketetapan pihak terkait akan disampaikan melalui email dan WhatsApp. Keempat, pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dari Mahkamah Konstitusi, jadi tidak ada lagi surat menyurat ya. Jadwal persidangan tadi sudah ditetapkan dan sudah disampaikan secara resmi. Cukup ya? Ya, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.